Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Dwi Anggraini dari Program Studi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai akuntansi pinjaman KOR. Jadi, simak ya materi berikutnya. Materi pertama itu ada definisi KOR. Nah, jadi KOR adalah pinjaman uang yang diberikan kepada seseorang dan harus dikembalikan sejumlah yang sama di kemudian hari. Nah, dalam KOR ini tidak boleh ada tambahan bunga ataupun keuntungan yang diberikan oleh peminjam. Nah, tujuannya itu bersifat tolong-menolong, jadi bukan untuk mencari keuntungan ataupun profit. Nah, untuk contohnya sendiri itu jika kamu meminjamkan temanmu uang sebesar 500.000, maka ia juga harus membalikan uang sebesar 500.000. Nah, tidak boleh lebih sebagai syarat seperti itu. Selanjutnya ada ketentuan syar'i transaksi pinjaman KOR. Jadi yang pertama itu ada larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Kemudian yang kedua ada larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Kemudian yang ketiga ada pemerintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Kemudian yang keempat ada pembolehan mengenakan biaya administrasi, dan yang terakhir pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu tapi melalaikan kewajibannya. Seperti itu. Nah, rukun transaksi KOR hal-hal yang harus ada agar akad ini menjadi sah. Nah, jadi yang pertama itu ada pihak yang berakad atau transaktor. Nah, adalah pihak ataupun orang-orang yang terlibat dalam transaksi, yaitu pemberi pinjaman, kemudian penerima pinjaman. Nah, jadi keduanya ini harus balik dan berakal, dan juga melakukannya secara sadar dan tanpa paksaan. Nah, untuk yang kedua yaitu objek KOR, barang atau uang yang dipinjamkan. Nah, objek KOR ini biasanya berupa uang ataupun harta yang nilainya bisa dikembalikan yang sama. Misalnya, harta tersebut tuh harus jelas dan juga jumlahnya itu juga jelas. Misalnya itu 10 kilo beras yang nantinya juga dikembalikan 10 kilo juga. Kemudian yang ketiga itu ada ijab dan qabul ataupun kesepakatan. Nah, ini adalah pernyataan setuju dari kedua pihak. Nah, untuk contohnya itu seperti pemberi pinjaman berkata, "Saya pinjamkan uang ini kepadamu." Nah, peminjam juga menjawab, "Saya terima dan siap untuk mengembalikannya." Nah, dengan adanya ijab kabul ini, akad menjadi resmi dan sah menurut syariah. Seperti itu. Selanjutnya ada alur transaksi pinjaman KOR. Nah, jadi yang pertama itu ada alur seleksi dan akad KOR. Nah, nasabah yang membutuhkan dana mengajukan permohonan pinjaman kepada pihak bank syariah. Nah, jadi bank di kemudian hari melakukan pengecekan atau seleksi untuk memastikan apakah tujuan pinjaman ini halal dan juga kondisi nasabah benar-benar membutuhkan, dan juga syarat-syarat lainnya ini terpenuhi. Nah, jika sudah disetujui, maka kedua pihak akan melakukan akad KOR, yaitu kesepakatan pinjam-meminjam tanpa bunga. Kemudian alur yang kedua itu bank menyerahkan dana KOR. Nah, jadi setelah akad sah, bank syariah ini memberikan dana pinjaman kepada nasabah. Nah, jumlah yang diberikan ini sesuai dengan yang disepakati di awal. Kemudian tidak ada tambahan keuntungan untuk bank, kecuali boleh ada biaya administrasi yang sifatnya ini murni untuk menutupi biaya operasional. Jadi bukan untuk mencari profit ataupun keuntungan. Alur yang ketiga ada nasabah mengembalikan dana. Nah, nasabah ini kemudian membayar kembali pinjaman tersebut berdasarkan jumlah yang sama seperti ketika menerima dana. Nah, contohnya itu seperti meminjam 1 juta dan kemudian kembalikan sebesar 1 juta tanpa bunga dan tanpa tambahan keuntungan. Nah, setelah itu jika pelunasannya ini dicicil, maka pembagiannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Misalnya 4 bulan, itu 250.000 per bulan. Nah, jadi singkatnya alur ini yang pertama itu ada ajukan pinjaman, kemudian diseleksi dan tanda tangan akad. Kemudian ada bank menyerahkan uang dan juga nasabah ini nantinya kembalikan uang sebesar yang telah dipinjam. Untuk teknis perhitungan pinjaman KOR itu yang dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu ada perhitungan angsuran per bulan. Nah, untuk rumus angsuran per bulan ini yaitu total piutang bersih dibagi dengan jumlah bulan pelunasan. Nah, misalnya itu total piutang bersihnya itu sebesar 1 juta, kemudian jumlah bulan pelunasan ini ada 4. Nah, jadi
angsuran per bulannya itu sebesar 250.000. Yang kedua ini perhitungan biaya administrasi. Jadi, misalkan biaya administrasi ini sebesar 1% dari pinjaman dipungut saat akad untuk menutup biaya administrasi pembiayaan bank syariah. Nah, untuk rumus biaya administrasi itu N% dikali dengan besar pinjaman. Jadi, 1% tadi dikalikan dengan besar pinjaman sebesar 1 juta. Jadi, biaya administrasi yang dibayarkan yaitu sebesar 10.000. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu pada tanggal 20 bulan 8 dicatat sebelah debit itu pinjaman kort sebesar 1 juta, kemudian dicatat di kredit rekening nasabah Bapak Hartanto itu sebesar 1 juta. Dan juga pada tanggal 20 bulan 8 ini dicatat di debit rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 10.000. Kemudian dicatat di kredit pendapatan administrasi sebesar 10.000. Nah, untuk jurnal yang kedua ini saat pembayaran angsuran. Nah, jurnal ini dibagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk yang pertama ini terdapat dana yang cukup untuk membayar angsuran. Jadi, misalkan itu apabila pada tanggal 20 September tanggal jatuh tempo angsuran pertama, Bank Syariah ini mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran angsuran. Maka, jurnal pendebitan rekening untuk pembayaran angsuran pinjaman kort itu sebagai berikut. Nah, pada tanggal 20 bulan 8 itu dicatat di sisi debit yaitu rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 250.000. Kemudian di sisi kredit itu pinjaman kort sebesar 250.000. Nah, kemudian yang kedua, tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Misalkan apabila pada tanggal 20 Oktober tanggal jatuh tempo angsuran kedua tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit untuk pembayaran angsuran. Nah, barulah pada tanggal 5 November ini, Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah ini untuk mendebit rekening sebesar angsuran yang jatuh tempo. Nah, untuk jurnalnya itu pada tanggal 20 bulan 10 itu dicatat di debit pinjaman kort jatuh tempo itu sebesar 250 dan kemudian dicatat di kredit pinjaman kort sebesar 250.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 bulan 11 itu dicatat di sisi debit yaitu rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 250.000 dan juga dicatat di sisi kredit itu pinjaman kort jatuh tempo sebesar 250.000. Nah, yang ketiga ini terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah angsuran. Nah, misalkan pada tanggal 20 November tanggal jatuh tempo angsuran ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah ini hanya dapat mendebit sebesar 150.000 dan kemudian pendebitan berikutnya ini baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember. Nah, setelah Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah ini untuk mendebit sisa angsuran yang belum didebit di rekening oleh bank. Nah, untuk jurnalnya itu atas transaksi pada 20 November dan juga 10 Desember. Nah, jadi pada tanggal 20 bulan 11 dicatat di sisi debit itu rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 150.000, kemudian dicatat di sisi debit juga pada pinjaman kort jatuh tempo sebesar 100.000 dan dicatat di sisi kredit itu pinjaman kort jadi 250.000. Nah, pada tanggal 10 bulan 12 itu dicatat di sisi debit rekening nasabah Bapak Hartanto itu sebesar 100.000 dan dicatat di sisi kredit itu pinjaman kort jatuh tempo sebesar 100.000. Nah, untuk jurnal yang ketiga saat penerimaan imbalan. Nah, misalkan pada tanggal 20 Desember waktu pembayaran angsuran terakhir yang juga merupakan waktu akhir periode pinjaman kort Bapak Hartanto. Nah, di samping pembayaran cicilannya yang terakhir sebagai rasa terima kasihnya kepada pihak Bank Syariah yang telah memberikan pinjaman kort untuk pembayaran uang kuliah anaknya.
Nah, beliau memberikan imbalan sebesar 25.000 kepada Bank Syariah. Nah, penyerahan cicilan dan imbalan ini dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening jurnal transaksi pada tanggal 20 Desember itu dicatat di sisi debit itu kas sebesar 275, kemudian dicatat di sisi kredit itu pinjaman kod sebesar 250 dan juga dicatat di sisi kredit itu pembayaran operasi lainnya. Nah, itu sebesar 25.000. Nah, untuk jurnal yang keempat ini pembentukan cadangan kerugian pinjaman kod. Nah, misalkan pada pertengahan bulan Desember 2007, Bapak Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu membayar cicilan terakhirnya. Nah, untuk itu dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kod dengan jurnalnya itu sebagai berikut. Nah, dicatat di sisi debit itu beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kod itu sebesar 250.000. Kemudian dicatat di sisi kredit itu cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kod sebesar 250.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.